yang tergantikan di sana. Dan siapakah yang menggantikan? Kita Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control, saudara lihat ini. Ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Shalom, puji Tuhan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita boleh kembali bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang merupakan satu kekuatan bagi saya dan saudara di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, para pemirsa yang budiman. Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keagamaan kita, ada banyak sekali tantangan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab bagaimana seseorang di dalam kehidupannya berjalan bersama dengan Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan, saya undang untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga Allah yang penuh rahmat, bila mana pada saat ini kami rindu untuk mempelajari firman-Mu, biarlah kiranya Rohul Kudus-Mu tetap meneguhkan dan menguatkan kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, oleh karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya rindu kita semua membuka Alkitab kita. Kita lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa nama yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius. Dikatakan di sini ada Demas, ada juga Kreskes, ada juga Titus. Saudara, saya ingin berkonsentrasi di nama yang pertama yang disebutkan oleh Rasul Paulus, yaitu Demas. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nama Demas hanya 3 kali muncul di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-14, ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose. Paulus menyampaikan salam kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 4 ayat yang ke-14, firman Tuhan berbunyi, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Demikian juga saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-24. Rasul Paulus juga menyampaikan salam kepada Filemon di dalam suratnya kepada Filemon. Di dalam Filemon 1 ayat 24. Dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Dari ayat-ayat ini saudara, kita dapat lihat bahwa Demas adalah teman sekerja dari Rasul Paulus. Demas adalah orang Kristen yang senang melayani, yang bersama-sama sementara melakukan pekerjaan pekabaran, pelayanan, pekabaran Injil. Demas melayani bersama dengan Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, boleh jadi saya dan saudara, para pemirsa sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang kita punya kehidupan setia melayani Tuhan, senang untuk bekerja sama menjadi rekan sekerja Allah di dalam kebun anggur Allah, untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menjadi terang bagi sesama. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi dengan rekan sekerja Rasul Paulus ini di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya dia.
menjadi teman sekerja dari seorang rasul yang besar, menjadi teman sekerja dari seorang yang sangat berkuasa, yaitu Rasul Paulus. Kesempatan yang istimewa sebenarnya bagi Demas untuk bersama-sama dengan Rasul Paulus melayani pekabaran Injil ini. Tidak heran ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, Paulus juga menyampaikan salam dari Demas. Demikian juga ketika Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon, dia menyampaikan salam dari Demas, teman sekerjanya. Tetapi saudara, ketika dia menulis kepada Timotius, dia katakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Demas meninggalkan aku. Demas meninggalkan Rasul Paulus. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Demas? Demas yang adalah teman sekerja dari Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul Paulus, 2 Timotius menurut banyak pakar adalah salah satu tulisan terakhir daripada Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Dia menyampaikan kepada Timotius anak rohaninya dalam pelayanan ini, Demas telah meninggalkan aku. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Demas tinggalkan Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat kembali 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Demas meninggalkan Paulus. Apa yang terjadi dengan Demas? Saudara-saudara, ternyata Paulus katakan, Demas meninggalkan Paulus oleh karena ia mencintai dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa tragisnya kehidupan Demas ketika Rasul Paulus di dalam masa tuanya, di akhir-akhir pelayanannya, akhir-akhir kehidupannya, Demas meninggalkan Paulus. Demas meninggalkan aku. Saudara, bila mana kita perhatikan, pada saat itu kekristenan adalah sebuah agama yang baru muncul dan berkembang di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Dan begitu luar biasanya kekristenan itu menggugah banyak orang, sehingga pekabaran akan keselamatan ini menjangkau setiap hati. Tetapi juga membuat marah dari beberapa orang, terutama juga para pemerintah pada saat itu, para penguasa pada saat itu. Sehingga akhirnya kekristenan menjadi suatu agama yang dikejar-kejar pada saat itu. Apalagi Rasul Paulus. Rasul Paulus usianya sudah semakin uzur, sudah semakin tua. Demas melihat bahwa bila mana dia terus bersama dengan Rasul Paulus, maka masa depannya, kehidupannya boleh jadi tidak menjanjikan lagi. Dia masih melihat bahwa bila mana dia terus bersama-sama dengan seorang yang sudah renta, seorang yang sudah tua di dalam kehidupan kekristenan sebuah agama yang dikejar-kejar pada saat itu, agama yang tidak populer pada saat itu, membuat Demas mulai khawatir. Membuat Demas mulai melihat dirinya dan harapan-harapannya. Dan akhirnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Demas mengambil suatu keputusan yang sangat menyedihkan. Dia tinggalkan Paulus. Tinggalkan Paulus oleh karena apa? Karena Demas telah mencintai dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita di zaman akhir ini, di dunia yang penuh dengan daya tarik yang luar biasa, di mana kita hidup di zaman yang disebut orang sebagai zaman postmodern ini, ada banyak dari anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dalam kehidupannya, yang berkomitmen untuk melayani Dia. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Demas, seorang rekan sekerja dari Rasul Paulus,
dia meninggalkan pekerjaan pelayanan ini. Dia tinggalkan Paulus, tapi bukan hanya tinggalkan Paulus, dia juga tinggalkan Kristus. Oleh karena dia mencintai dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara, saya katakan tadi, ada banyak hal yang dunia tawarkan dengan segala kesenangannya, dengan segala kecemerlangannya yang begitu banyak memikat hati setiap manusia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak terkecuali seseorang yang sementara juga melayani Kristus, seseorang yang mencintai Kristus, boleh jadi dia juga bisa terpikat, dia juga bisa terbabit di dalam kecintaannya akan dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat lebih jauh apa yang terjadi dengan Demas. Paulus berkata di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Demas berangkat ke Tesalonika. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kota Tesalonika adalah sebuah kota yang begitu luar biasa majunya. Kota Tesalonika adalah salah satu kota pusat perdagangan pada zaman Rasul Paulus hidup. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-8, ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah lagi mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, kota Tesalonika adalah salah satu kota yang paling pesat perkembangannya pada saat Rasul Paulus hidup di zaman itu. Di bahagian daripada provinsi Makedonia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya pesat di dalam kemajuan Tesalonika pada saat itu, tetapi juga kota Tesalonika merupakan satu kota di mana Injil anugerah disebarluaskan. Dikatakan dalam kesaksian oleh Rasul Paulus ketika dia menulis kepada jemaat di Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Kota Tesalonika atau Tesalonika sudah menjadi satu pusat pekabaran Injil. Dari sana anggota-anggota gereja, umat Tuhan telah hidup untuk menjadi saksi bagi masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya di Makedonia, provinsi Makedonia, tapi juga provinsi Akaya dan tersebar luas ke daerah-daerah sekitarnya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat zaman Rasul Paulus hidup itu juga, Tesalonika juga menjadi satu pusat pekabaran Injil, pekabaran kekristenan, pekabaran kasih karunia. Demas, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, Rasul Paulus bersaksi bahwa Demas telah meninggalkan Paulus dan dia pergi ke Tesalonika. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Demas pergi ke Tesalonika bukan untuk pemberitaan Injil. Demas pergi ke satu pusat kekristenan pada saat itu, ke tempat di mana orang-orang Kristen telah bersinar dan menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka, dan nama mereka telah tersebar di seluruh provinsi Makedonia, dan bukan hanya itu, tetapi provinsi terdekatnya juga di Akaya, dan bahkan tersebar di seluruh daerah di mana mereka tinggal. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Demas ke sana, dia bukan sementara untuk menginjil, tetapi Demas pergi ke sana
oleh karena dia mencintai dunia ini. Demas pergi ke satu tempat di mana pusat pekabaran Injil berada, tetapi Demas pergi bukan untuk Injil, tetapi Demas pergi ke tempat itu untuk ketertarikannya, kesenangannya, kecintaannya akan dunia ini. Oleh karena kota Tesalonika adalah satu kota yang maju, satu kota yang berkembang, sebagaimana di zaman sekarang juga bila mana ada kota yang sudah maju, maka ada banyak hiburan-hiburan dunia, maka ada banyak ketertarikan-ketertarikan dunia di kota tersebut. Demikianlah Demas pergi ke Tesalonika bukan untuk memberitakan Injil anugerah, bukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi Demas pergi ke sana untuk mencintai dunia ini, untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia, untuk memuaskan ambisi-ambisi pribadinya, untuk dapat memuaskan impian-impian pribadinya. Saudara-saudaraku yang kami kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemirsa sekalian, saudara-saudara, mari kita perhatikan. Demas, seorang murid Paulus atau seorang rekan sekerja bersama dengan Paulus, murid Kristus. Dia tadinya adalah pemberita Injil bersama dengan Paulus. Dia adalah rekan sekerja daripada Rasul Paulus. Tetapi Demas meninggalkan Paulus oleh karena Demas melihat bahwa tidak ada lagi harapan dari seseorang yang sudah mulai renta ini. Tidak ada lagi harapan bagi ambisi-ambisi pribadinya. Tidak ada lagi harapan untuk masa depannya. Oleh karena kekristenan sebuah agama yang dikejar-kejar, walaupun sementara pesat bertumbuh dan berkembang, tetapi dia lihat bahwa tidak ada lagi masa depan yang baik bila mana dia bersama-sama dengan Paulus. Oleh karena dia mencintai dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, cinta akan dunia ini bukan hanya merasuk di hati orang-orang dunia, tetapi seringkali cinta akan dunia ini juga merasuk di hati anggota-anggota gereja, anggota-anggota gereja yang melayani Tuhan, bahkan juga orang-orang yang sementara melayani pekerjaan Injil anugerah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Demas? Demas pergi ke Tesalonika, sebuah pusat kekristenan, tetapi bukan untuk menginjil, tetapi dia memiliki ambisi-ambisi pribadi di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, boleh jadi kita berada di dalam gereja, tetapi hati kita, ambisi-ambisi kita adalah ambisi-ambisi yang mencintai dunia ini, yang menyenangi akan diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Demas? Demas, dia berada di dalam pusat kekristenan, tetapi dia tidak melakukan pelayanan pekerjaan Injil anugerah. Dia lebih berkonsentrasi untuk mencintai dunia ini. Hatinya telah terpikat dengan dunia ini. Walaupun dia sementara bekerja bersama-sama dengan Rasul Paulus, tetapi ternyata hatinya tidak diberikan kepada Kristus. Dia lebih mencintai dunia ini, sehingga akhirnya dia tinggalkan Paulus dan dia pergi ke satu tempat di mana ada pekabaran Injil di sana, tapi dia tidak lagi tertarik. Dia lebih mencintai dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, para pemirsa sekalian, saudara, cinta akan dunia telah membuat banyak orang lari dari Kristus. Cinta akan dunia dan segala kesenangan-kesenangannya telah membuat orang-orang yang sementara melayani Injil anugerah, orang-orang yang berkomitmen mengasihi Kristus, tetapi oleh karena dia hidup di dalam hatinya untuk tetap motifnya adalah diri dan mencintai dunia ini, sehingga ada juga yang tega untuk meninggalkan Injil anugerah ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
pada saat ini saudara-saudaraku, di dalam dunia yang penuh dengan kemewahan, di dalam dunia yang penuh dengan daya tariknya, dengan segala kesenangannya, tantangan terbesar buat seluruh umat Tuhan, baik anggota-anggota gereja, baik juga sementara orang-orang yang melayani Injil anugerah ini. Hati kita bila mana tidak dibersihkan dari segala ilalang cinta akan dunia ini, kita boleh jadi sebagaimana Demas, berada bersama dengan Paulus, bersama-sama melayani Injil, tetapi dia tidak mencintai Injil. Dia pergi ke Tesalonika, pusat pekabaran Injil. Dari sana pemberitaan Injil tersebar ke wilayah Makedonia, Akaya dan sekitarnya. Tetapi hatinya tidak di sana. Hatinya di atas dunia ini. Sebuah tantangan yang besar bagi saya dan saudara. Bagi kita semua. Bahwa tipu daya cinta akan dunia ini sungguh amat besar adanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak heran saudara-saudaraku bahwa Yesus Kristus memanggil kita semua untuk boleh lebih datang dekat kepadanya, untuk tidak mencintai dunia ini di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada banyak orang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jatuh di dalam kehidupan kerohaniannya oleh karena cinta akan dunia ini. Ada banyak orang yang kehilangan semangat di dalam kehidupan kekristenannya oleh karena cinta akan dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentunya kita tidak mau mengalami apa yang dialami oleh Demas, yang akhirnya meninggalkan Paulus bersama dengan kekristenan, tetapi dia beralih pergi untuk lebih mencintai dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang lebih mempedulikan akan perkara-perkara dunia ini, entah itu makan, entah itu minum, entah itu pakaian, entah itu usaha, entah itu apa saja daripada dirinya, daripada dia, maka Tuhan memanggil saya dan saudara untuk kita lebih mengasihi dia. Mari kita membaca bersama-sama saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana Demas melayani Injil anugerah. Demas bekerja bersama dengan Rasul Paulus, seorang rasul yang besar. Demas berada di Tesalonika sebagai pusat pekabaran Injil. Tetapi hati Demas bukan di sana. Hati Demas di dunia ini. Hati Demas tertarik dengan perkara-perkara yang fana. Perkara-perkara yang terlihat. Tentang makan, tentang minum, tentang prestasi hidup. Tentang nama baiknya, nama besarnya. Tentang impian-impian dan ambisi pribadinya. Sehingga dia akhirnya meninggalkan Rasul Paulus, meninggalkan Kristus, meninggalkan pekerjaan penginjilan ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengetahui itu semua. Bahwa godaan yang terbesar adalah perkara-perkara dunia ini. Dengan segala kesenangannya. Oleh karena saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus katakan bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat yang ke-32, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Panggilannya bagi saya dan saudara pada saat ini adalah bahwa Kristus sangat mencintai saya dan saudara. Tentang perkara-perkara kehidupan ini, Tuhan jamin bahwa Dia akan memberkati saya dan saudara. Tidak perlu hati kita ditaruh di atas dunia ini dengan segala kesenangan dan kemewahannya. Kristus memanggil saya dan saudara untuk lebih dahulu carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau agar hati kita betul-betul mencari Tuhan. Hati kita betul-betul mencintai Tuhan. Di dalam Alkitab digambarkan ketika orang menemukan harta yang terpendam itu, dia jual semua harta miliknya untuk dapat membeli ladang di mana harta terpendam itu berada. Sehingga akhirnya dia jual semuanya, lalu dia menemukan harta terpendam itu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus memanggil saya dan saudara, tidak peduli siapapun kita, baik anggota gereja, baik para pekerja-pekerja Injil anugerah ini. Dia memanggil kita dengan segenap hatinya, dengan kasih-Nya yang kekal itu. Untuk marilah kita terus hati kita diberikan mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, menemukan harta terpendam itu. Sehingga daya tarik dunia ini tidak dapat memikatnya, tidak dapat mengalihkan perhatiannya dan kasihnya dari Kristus. Tidak dapat yang seperti Demas lakukan, akhirnya meninggalkan Paulus, meninggalkan gereja ini, meninggalkan pekerjaan pekabaran Injil ini. Bila mana hati kita fokus terus mencari Kristus, bila mana hati kita terus berada di dalam Kristus, maka saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Dia berjanji bahwa hidup kita akan dipelihara olehnya. Ketika kita menemukan harta yang terpendam itu, yaitu keselamatan di dalam Kristus, kerajaan Allah itu, maka semua hal yang lainnya tidak lagi merupakan sebuah daya tarik yang membuat kita terpikat. Tetapi kita akan semakin mengasihi Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Pada saat ini saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali Allah yang penuh rahmat mau memanggil saya dan saudara. Marilah kita tetap setia mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah hati kita serahkan kepada Kristus. Bangun pagi-pagi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Marilah hidup kita di dalam segala aktivitas, apapun pekerjaan saya dan saudara, apapun aktivitas saya dan saudara lakukan, biarlah kiranya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya sepanjang hari ketika kita bangun pagi, kita cari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita mempunyai jam-jam yang indah bersama dengan Kristus secara pribadi. Demikian juga dengan keluarga, kita kumpulkan keluarga kita berdoa bersama-sama. Ketika kita mulai bekerja, beraktivitas di dalam kehidupan kita, anak-anak pergi ke sekolah, bapak-bapak pergi ke kantor, ibu-ibu di dalam urusan rumah tangga, dan kita dalam segala aktivitas apapun, ingat bahwa sementara kita mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, bila mana malam hari tiba, kita pun akan berdoa bersama untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan kita akan menjadi saksi di dalam kehidupan kita, saksi bagaimana perbuatan baik Kristus kepada saya dan saudara. Dengan demikian saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah tinggalkan Dia. Kita akan tetap mengasihi Dia. Bila mana Kristus datang pada saat yang kedua kali nanti, di atas awan-awan dengan segala kemuliaannya, Dia akan berseru kepada saya dan saudara, "Hai Sabaslah hambaku yang setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kiranya itu boleh menjadi bahagian saya dan saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, para pemirsa, pada saat sekarang ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang penuh rahmat, pada saat ini Tuhan kami datang kepada Engkau ya Bapa, belajar dari firman-Mu, pengalaman seseorang yang bernama Demas, yang oleh karena cinta akan dunia telah meninggalkan Engkau. Tuhan Allah di sorga, boleh jadi dalam kehidupan kami sebelumnya ini ya Tuhan, kami mencintai dunia ini, dan hati kami terpaut kepada dunia ini. Ampuni kami, sucikan kami, bersihkan kami. Tuhan telah memanggil kami pada saat ini ya Tuhan,
untuk mencari Engkau dengan segenap hati kami, untuk mencintai Engkau dengan segenap hati kami, sehingga kami boleh menemukan kekayaan yang terpendam itu, harta yang terpendam itu, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus, sehingga kemuliaan Kristus itu akan memenuhi hati kami, sehingga biarlah kiranya dunia tidak dapat memikat kami, tapi kami boleh hidup setia di dalam Kristus. Karena Kristus tahu apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Engkau berjanji Engkau akan cukupkan segala keperluan, kebutuhan kehidupan kami. Kami dipanggil oleh surga untuk dapat memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, biar kiranya kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Bantu kami untuk hati kami tetap terpaut kepada Engkau. Bantu kami untuk terus kami mencari akan kerajaan Allah di dalam kehidupan ini. Bahkan menceritakan perbuatan baik Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Agar mereka juga dan kami semua boleh diselamatkan bila mana Yesus Kristus datang pada saat yang kedua kali nanti. Terpujilah Engkau Tuhan dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.